Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk para kawan-kawan pejuang kampus. Gimana Pak Rubaidi? Sehat ya? Alhamdulillah. Agak flu ini. Kayaknya memang ini seperti PPKM tahap 1-2 ini. Jadi tiba-tiba semua banyak orang flu, demam, batuk, kayaknya indikasi Omikron. Jadi emang Omikron ini belum selesai menyebarnya ya, mesti jaga-jaga kita. Dan selalu aneh itu, Mas, selalu aneh karena saya menandai setiap rame-rame di media massa dulu sebelum PPKM itu hampir kayak apa ya, kayak virus itu disebar gitu ya. Hari ini juga hampir semua orang itu kena gejala begitu gitu loh. Iya ya. PPKM yang pertama itu. Iya betul. Prof, kalau dilihat lulus S1 Prof tahun 96, memang masuk angkatan berapa S1-nya Prof? Saya S1 1991, ya kan? Berarti tua mana sama jenengan? Muda. Sama. Jenengan kapan Mas? 91 masuk saya. Oh, berarti kita ini satu aliran. Siap. Saya syariah pidana Islam S1-nya. Saya tarbiyah. Tarbiyah ya. Bedanya kalau jenengan kan artis ibu kota gitu aja. Jadi dosen yang artis ibu kota. Artis. Dan lulus 96 ya? Saya lulus 96. Terus 97 itu saya langsung S2. 2 tahun persis itu. 2 tahun persis 99. Saya terpaksa itu. Terpaksa harus lulus. Kenapa terpaksa? Karena waktu itu saya ikut program pembibitan dosen di Ciputat kan. Oh, Cadus di Ciputat, Prof. Ya. Oke. Karena itulah kemudian saya mau tidak mau dipaksa harus lulus 2 tahun karena ikut Cados. Saat itu juga langsung diangkat jadi dosen. TMT saya 2000 gitu kan. Ya. 2000. Sama. Hebat. Saya 98 CPNS. Oh, lebih dulu kan? CPNS. Tapi S2-nya baru tahun 2000. Prof udah selesai. Wajar lah profesor duluan kan. Walaupun S1-nya barengan selesainya. Ya. Sebetulnya asli dari mana, Prof? Surabaya atau dari mana? Bukan, saya ini perantau. Karena itulah ciri orang perantau itu kan struggle for life-nya kuat ya. Jadi saya anak atau orang desa dari Jepara, ya kan? Ya, saya Jepara. Karena itu mungkin ya tipikal, ini secara sosiologis ya, tipikal orang perantau itu kan punya struggle for life yang kuat gitu kan. Yes. Jadi saya memang keluar SMP, saya merantau sekolah aliyah sambil mondok di Ponorogo, dekatnya Gontor itu. Yang pesantren apa, Prof? Itu namanya Madrasah Aliyah Al-Islam, juga di. Jadi apa itu metodenya, kurikulumnya model Gontor, tapi apa itu Salafi gitu loh. Jadi perpaduan tradisional gitu. Itu sampai lulus aliyah. Ya betul, lulus aliyah. Langsung masuk. Ya, saya di situ kan ada di Gontor itu ada istilah eksperimen ya. Orang lulus SMP ke aliyah atau dengan sederajat yang seharusnya ditempuh 3 tahun karena kekuatan bahasa maka akhirnya ditempuh 4 tahun. Begitu Mas. Terus Diana. Setelah itu masuk ke S1 Tarbiyah YIN Sunan Ampel Surabaya. Saya panggilnya Kang, jenengan jangan manggil Prof lah, manggil Cak aja karena ciri khas orang Surabaya. Orang Jepara mau panggil Cak bagaimana tuh? Udah lupa si paranya dong, Tar.
Terus Mas Robaidi itu waktu cadus kan di Ciputat ya pembibitannya ya? Ya betul. Kenapa nggak berangkat ke Al Azhar dan lain-lain? Saya nggak tahu ya. Saya sejak dulu memang dididik oleh guru-guru saya, kiai-kiai saya, dan kiai-kiai saya. Lah inilah yang agak aneh itu. Kiai-kiai yang hari ini membenarkan saya menjadi orang yang aneh karena GB saya itu tanpa saya minta dan tanpa saya skenario itu menjadi bidang saya adalah ilmu tasawuf itu loh. Dan Iya, saya bagiannya. Waktu itu memang selalu diberitahu gitu loh bahwa kalau ingin belajar Islam justru belajar di Indonesia, bukan di Timur Tengah untuk sekarang-sekarang loh ya, untuk sekarang-sekarang. Iya. Itu yang kemudian saya pegangi. Kenapa sampai ada keluar pandangan seperti itu, Prof, dari Prof ya? Ya, karena dasarnya para beliau-beliau itu meyakini bahwa entitas ajaran Islam, substansi Islam itu justru ada di Indonesia dalam prakteknya ya ajaran-ajaran yang sufistik gitu, yang sufistik. Itulah yang secara nyata hari ini mungkin bisa kita jadikan sandaran ya ataupun ukuran bahwa kenapa Indonesia yang multi etnis, multi budaya, multi culture yang seharusnya porak-poranda ini masih tetap kuat. Sementara di Timur Tengah misalkan ya, yang kita secara sektarian misalkan dalam arti keagamaan hanya ada dua, ada Syi'i, ada Sunni, tetapi konfliknya itu kan berdarah-darah itu kan sampai. Iya. Ini nggak bisa dibayangkan dengan kondisi Indonesia yang ratusan agama, itu suku budaya, waduh luar biasa gitu. Tetapi tepat ya pandangan kayak hasil disertasinya Pak Prof. Alwi Shihab ya, yang mengatakan bahwa Islam menyebar di Indonesia secara damai itu karena memang melalui pemikiran dan ajaran tasawuf gitu, Prof. Itu saya kira kan kalau itu sudah banyak kan riset-riset A.H. John misalkan seorang peneliti yang sangat terkenal dan gaek tua dari Australia, ada Rick misalkan itu kan sangat banyak lah kalau itu sangat banyak yang menjadikan Indonesia itu menjadi sesuatu yang unik itu karena memang proses Islamisasinya itu depend on Sufism, tasawuf dan spiritualitas bahasa umumnya itu. Ini yang menjadikan ciri khas Indonesia unik itu kan di situ. Gitu Kang. saya nyaman panggil Kang aja lah. Siap, Cak. Sekarang punya putra putri berapa orang, Cak? Saya ini sukses dalam banyak hal ini. Istri saya itu dokter, dosen, anak saya 5 gitu kan. Biasa itu kan. Seimbang lah, dunia akhiratnya imbang lah. Berarti paling besar udah mau lulus kuliah dong ya? Yang nomor 1 itu kuliah di Jogja itu ambil 2, S1-nya itu 2. Yang nomor nomor 2 itu di UB, yang nomor 3 itu di UB, yang 4, 5 masih kecil. Masih kecil. Luar biasa, alhamdulillah ya. Nah, sekarang itu kalau kita lihat pendidikan Prof, S1, S2, S3 di Ngampel Surabaya ya. Ya, benar. Berarti betul-betul produk Ampel Surabaya ya. Saya produk lokal. Produk lokal. Cuman dipoles-poles dengan agak-agak luar negeri karena pernah ikut short course program PS Indonesia Australia itu 2 semester kan di Australia di International University. Lalu saya pernah short course juga di Kanada. Ya, bukan di saya agak lupa saya namanya. Ada jauh dari McGill itu. Jauh dari McGill. Untuk program apa yang di Australia itu, Prof?
Kalau saya itu loh Islamic apa itu strengthening education itu. Pokoknya program PIES itu. Program PIES yang kerjasama antara Kemenak RI dengan apa namanya dengan pemerintah Australia, tapi home base-nya ada di universitas salah satu tertua yaitu ANU itu Australian National University. Iya. Baik, Prof. Nah, sekarang fakultas tarbiyah tapi mendalami tasawuf. Ya, itu tasawuf juga itu bukan ada di Fakultas Usuluddin. Usuluddin. Ya, Usuluddin. Berarti guru besarnya kemarin bidang tasawuf Usuluddin atau di tarbiyah tetap? Tetap tarbiyah. Karena home base saya memang tarbiyah kan. Tarbiyah. Kenapa Prof sampai tertarik dengan tasawuf sebetulnya? Itu betul-betul mengalir. Karena ya itu tadi, saya mungkin kalau boleh ya mengingatkan kita seperti, bukan saya ingin menyamai sama sekali, enggak lah. Mengingatkan kita kepada perjalanan intelektual seorang Al-Ghazali misalkan ya. Jadi sebagai orang yang haus ataupun hobi membaca, mencari, meneliti, begitu kan. Jadi core saya kan awalnya lebih pada S1 tarbiyah kan, S2 3 itu pemikiran Islam, Islamic Studies, Dirasah Islamiyah. Tetapi terakhir sekitar 10 tahun terakhir ya nggak tahu lah, saya kok ditarik gitu oleh seorang mursyid guru begitu. Tapi bukan institusi tarekat, tetapi ini lebih kalau secara akademis disebut sebagai pseudo sufi order gitu kan. Majelis sholawat, karena majelis kan tetap menjadi institusi sufisme atau tasawuf, tetapi tidak disebut sebagai tarekat gitu. Karena itu secara akademis itu kita sebut sebagai pseudo sufi order itu. Lah saya ditarik masuk oleh guru-guru begitu itu, dan saya ingatkan dulu perjalanan intelektual, mungkin spiritualite seseorang ya. Saya merasa memang sebelum saya ditarik oleh guru seperti itu, saya merasa bahwa masa Islam itu hanya seperti inikah gitu loh. Saya merasa dangkal, merasa jawaban-jawaban yang sangat filosofis itu tidak saya temukan di dalam pencarian kita. Justru akhirnya saya merasa diambil oleh guru-guru yang sifatnya mursyid begitu. Saya menemukan banyak jawaban di situ. Lah, sembari itu saya seolah-olah memang ditarik dan ditugaskan guru-guru saya itu untuk menulis gitu loh. Untuk menulis pemikiran-pemikiran beliau. Kan itu dunia tasawuf itu memang beda jauh memang dengan dunia ilmu keilmuan yang lain. Jadi sifatnya soft banget, halus banget cara guru menarik seperti itu tuh. Jadi nggak tahu, kemudian pelan tapi pasti saya ketika misalkan saya ngaji yang modelnya kayak open house gitu, guru-guru saya itu, saya menjauh sedikit itu pasti cari, marah itu guru-guru saya. Diminta secara sadar nggak sadar, saya akhirnya menulis pokok-pokok pemikiran beliau begitu. Lalu yang bagi saya antik dan unik itu percikan-percikan pemikiran beliau itu lebih ke arah, kalau definisi akademiknya ya model-model tasawuf falsafi begitu. Jadi saya semakin asik enjoy mendengarkan, terus kemudian merenungkan, merefleksikan, menjadi banyak tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai jurnal, yang akhirnya saya terakhir itu di rapat senat itu menjadi disiplin ilmu saya akhirnya ke arah tasawuf itu gitu. Tapi tidak pindah home base, tetap di tarbiyah. Ya betul. Ya. Prof, sebetulnya sekarang juga kan lagi menarik Prof kajian tentang tasawuf masyarakat perkotaan Prof. Nah itulah core saya memang itu, tulisan-tulisan saya
ketika kita menyebut pseudo Sufi order, terus kemudian Sufi positif itu lebih identik dengan urban Sufism gitu loh. Dan guru saya memang home base-nya, dakwahnya itu di pusat perkotaan. Karena itu sampai ada banyak kiai Madura yang ketemu dengan guru saya itu, beliau itu menyebutnya guru saya itu sebagai wali kota gitu loh. Wali kota maksud wali yang domisili atau home base-nya di kota gitu. Prof, sebetulnya sekarang itu dengan masyarakat perkotaan yang memang super sibuk ya, dengan kehidupan masyarakat perkotaan ya, dengan duniawi yang cukup kuat begitu, apa yang menarik masyarakat perkotaan itu sehingga bisa mengikuti ilmu tasawuf, Prof, bahkan mereka masuk ke dalam dunia sufi gitu, Prof. Apa pandangan Prof sehingga mereka tertarik masuk situ? Memang ada dua tren ya. Jadi secara mendasar begini. Jadi saya kira sesuai dengan banyak teori-teori itu ya. Semakin manusia semakin tinggi tingkat keilmuan tapi tidak diimbangi oleh spiritualite, maka akan mengalami kekosongan. Satu. Yang semakin tinggi ataupun makmur manusia itu pada sisi ekonomi tercukupi, tetapi secara spiritual pasti mengalami kegersangan gitu. Itu teori dasarnya. Atas dasar itu, pada titik tertentu manusia dalam konteks ini adalah masyarakat urban Muslim perkotaan atau kelas menengah perkotaan itu pasti di tingkat itu mereka pasti akan mencari pelampiasan atau mencari jati diri dalam bentuk ini pencarian spiritualite itu. Nah dari situ kita di lapangan melihat ya, ada dua kecenderungan kan. Kecenderungannya mereka akan cari Islam atau doktrin atau spiritualite dengan cara mudah, karena mereka dapatnya itu akhirnya terjebak kepada kelompok-kelompok atau diksi-diksi yang selama ini kita sebut sebagai hijrah, ya toh? Iya, betul. Itu karena memang sesungguhnya tidak ada yang salah dengan mereka, karena mereka sesungguhnya tetap mencari gitu. Tetapi pencarian mereka bertemu dengan kelompok-kelompok seperti itu. Atau yang kedua memang biasanya ada orang yang karena proses pencarian itu tidak merasa tidak merasa menemukan sesuatu yang dicari, maka dia pasti larinya kepada ajaran-ajaran yang sifatnya memang sifatnya esoteris ya, bukan eksoteris ya, ajaran esoteris yang betul-betul menjawab spirituality, kebutuhan rohani, pasti arahnya kepada tasawuf gitu kan. Nah tasawuf dalam konteks masyarakat modern itu dua-duanya ini tadi, baik torekot maupun nir torekot atau kita sebut sebagai kelompok pseudo sufi itu memang berkembang luas di Indonesia, di kota-kota besar. Nah, pseudo sufi itu sebenarnya ada dua kelompok, tetap dari garis kelompok neomodernis gitu, yang dulu diinisiasi oleh Cak Nurholis, terus kemudian banyak kelompok-kelompok neomodernis itu loh, yang hari ini ada Hakim, ada macam-macam lah ya, ada Mama Dede, ada Ustadz Arif Ilham, Ustadz Haryono, terus kemudian Inis dan macam-macam itu. Nah, tetapi di kelompok yang lain, kelompok tradisional itu muncul banyak kelompok-kelompok majelis sholawat, majelis dzikir, ya kan? Dzikir. Kalau di Jakarta kan ada majelis sholawat Al-Musawwar, ya, Mustafa. Dan itu tetap cirinya pasti kalau kita kategorikan ke dalam dua kelompok arus utama itu, kelompok neomodernis ya kan, dan kelompok tradisionalis gitu, selain eksistensi torekot sendiri gitu. Berarti Prof sekarang itu untuk masyarakat perkotaan banyak pilihan sebetulnya ya, ketika mereka mencari ya, apakah mereka masuk ke kaum yang dibilang kaum hijrah atau masuk sebagai kelompok tasawuf ya, baik tasawuf modern maupun tasawuf yang klasik istilah gitu ya. Ini kita
Jadinya kok arah sini ini. Apa ini karena mengalir saja atau gimana? Iya, betul, Prof. Karena ini juga banyak ilmu yang mesti kita cerna dan kita ambil dari seorang profesor baru. Sebetulnya ada kajian khusus nanti ini pemikiran tasawuf bersama Prof. Rubaidi seharusnya ya. Nanti saya kapan-kapan kalau kita ketemu di Jakarta saya bawain beberapa karya buku saya ya. Terakhir itu berarti disertasi tentang apa, Prof? Kalau saya disertasi saya malah agak jauh tetap tentang pemikiran Islam. Saya disertasinya justru meneliti tentang pergeseran kelas menengah NU dari moderatisme ke Islamisme dan post-Islamisme. Konteks di Jawa Timur saya. Apa intinya, Prof, dalam disertasi itu? Ya, intinya disertasi saya, riset saya itu meneliti dan melihat gejala atau fenomena bahwa gelombang radikalisme, transnasionalisme, Islamisme itu memang cukup merepotkan di kelompok-kelompok Indonesia, kelompok Islam di Indonesia yang sudah established. Selain Muhammadiyah yang memang sangat payah kan, parah juga, payah dan parah karena mengalami gelombang eksodus kan, banyak jamaahnya. Jamaah ya. Ternyata di NU juga mengalami hal yang sama gitu. Saya meneliti itu waktu itu 2012, 2013 itu hampir 1 tahun itu mudah sekali untuk mencari key person yang saya anggap sebagai representasi pergeseran kelas menengah NU di Jawa Timur itu gampang sekali karena memang simbol-simbolnya kita dapatkan di berbagai titik di kabupaten Jawa Timur gitu kan. Prof, nanti kita ada kajian sendiri ya, Prof, tentang masalah ini ya. Sangat menarik sebetulnya ini pergeseran, pergerakan, dinamisasi ya, organisasi besar di Indonesia ya, dari sisi anggotanya ya, gitu, baik Muhammadiyah maupun NU ya. Tapi sekarang kita nih mau bahas tentang seorang Prof. Rubaidi sebagai kapus PPM. Siap. 2 tahun pandemi, apa kegiatan di Surabaya? Ya, saya kira sama kan. Tetap bahwa spirit kita sebagai karena sesuai tuntutan tugas, bukan hanya sekedar tuntutan sebenarnya kan, tuntutan tugas maupun spirit kita menjadi intelektual dan dosen. Bagaimana tetap berkarya. Kalau kami dalam konteks pengabdian masyarakat, akhirnya memang kita jumping ya. Jumping dalam arti kita out of box yang selama ini secara konvensional maupun non konvensional kita banyak mendelegasikan para mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan berbagai varian-variannya. Yang kemarin itu saya kira sama kan, jenengan juga sama toh. Jadi mahasiswa meskipun dengan cara daring tetapi tetap menghasilkan output gitu kan. Karena itu di kami itu KKN saya saya modifikasi menjadi 3 model. Yang pertama adalah KKN daring itu sendiri, yang kedua KKN KS ya, kuliah kerja sosial, yang ketiga ini yang menurut saya menarik meskipun dikritik juga oleh Kang Mahfuz waktu itu ya, KKN riset gitu. Nah, justru dari KKN KS dan KKN riset ini melahirkan banyak dokumentasi tulisan artikel dan menjadi banyak buku gitu loh. Ini kan bentuk respek kita, bentuk inovasi kita kan. Betul. Dalam kondisi kita nggak boleh berhenti untuk berkarya kan. Betul. Nah, Prof, rancangan 2022 ini seperti apa model KKN, Prof? Ya, kalau untuk 2002 ini saya kira kita sudah well prepare untuk back to to nature ya. Basic itu. Kami sudah kemarin saya sudah keliling ini, saya sudah keliling ke Manado, saya keliling ke Yayan Ternate, terus kemudian Palangkaraya untuk prepare di kami itu. Kalau di Surabaya itu memang ada banyak varian KKN itu ya. Yang saya keliling itu khusus untuk KKN Peace Building. KKN Peace Building yang mirip seperti KKN Nusantara lah.
Yang building ini kami punya anggaran cukup lumayan besar memang, sekitar 1 M itu. Saya bagi di 4 titik nanti. Nah, mungkin nanti biasanya seperti ini kita akan koordinasi dengan kawan-kawan kampus yang lain di bawah koordinasi Mas Wendy sama Pak Bashir ya. Nanti kemudian joinkan bersama-sama gitu. Jadi peace building itu kerjasama dengan kampus lain mengirimkan mahasiswa. Ya, tapi memang untuk tahun 2002 ini sudah kita range ada 4 lokus ya. Yang satu di mana IAIN Palangkaraya, itu hostnya itu nanti IAIN Palangkaraya sama 2 perguruan tinggi, Institut Agama Kristen Palangkaraya dan Institut Agama Hindu Palangkaraya. Manado hostnya nanti juga ada 2, itu IAIN Manado dan IAKN, Institut Agama Kristen Manado. Terus yang terakhir ini di mana itu? Di Ternate 3 ya, di Ternate itu nanti hostnya memang untuk sementara ini IAIN LP2M IAIN Ternate, yang satu lagi mungkin nanti di Mataram, kayaknya kita nanti ketemu di Mataram. Insya Allah, Bro. Karena saya dengar kemarin dari Mas Liwa itu, Pak Liwa, yang hampir pasti itu kan kampus UIN Jakarta sama Jogja ini. Saya bilang, waduh ini nggak adil ini, masa kampus-kampus besar gabung jadi satu ini. Rencana Mataram, Prof, Jogja. Nah, makanya nanti kalau ngampel Surabaya kita gabung sekalian di situ ya. Siap. Ya, sekalian lomba sepeda motor lah di Mandalika. Oh iya, itu yang menarik itu kan. Ada deskripsinya lah. 4 lokasi tadi tuh biaya mahasiswa ditanggung oleh kampus untuk transportasi segala macam ya. Ditanggung oleh kampus. Luar biasa Surabaya ya, 1 miliar ya. Ya, 1 miliar. Bikin kampus lain yang ngiri itu, 1 miliar buat transportasi dan lain sebagainya tuh. Dahsyat. Nanti luaran KKN-nya apa, Bro? Luaran dalam bentuk apa? Luarannya itu atau jurnal atau minimal ada artikel sama buku itu. Buku, ya? Kita tahun kemarin itu meskipun kita sempat menjalankan program itu di IAIN Kendari, hasilnya sudah jadi buku. Kalau 2019 waktu itu kami yang sebagai leading sektor KKN Nusantara, sebenarnya sama KKN Nusantara Peace Building di NTT, Kecamatan Kabupaten Kupang, Kecamatan Sulamu, itu hasilnya juga sudah jadi buku yang saya sudah kirim ke Mas Wendy itu di. Prof, kalau KKN di Surabaya itu ada daerah terpencilnya nggak, Prof? Ya, kami ada, Mas Kang. Kami memang karena itulah kemudian sesungguhnya banyak varian ya, seperti saya yakin lah seperti di Jogja dan Jakarta ya. Kami punya konsep KKN Persemakmuran. KKN Persemakmuran itu KKN yang memang terdiri dari UIN Sunan Ampel atau IAIN Sunan Ampel dulu, yang meliputi Bali, terus kemudian Samarinda, sampai Palangkaraya, terus kemudian Jawa Timur sendiri. Dulu kan filial kan, dulu filial. Kita kelompok namanya Persemakmuran itu kan, Persemakmuran. Tahun pasti kita sepakat dari satu provinsi atau satu kabupaten yang lain, fokusnya adalah di daerah terpencil. Untuk tahun ini misalkan kemarin kita sudah sepakat sama para kapus itu, ketua LP2M, kita akan mencari tempat di Tulungagung, di daerah yang paling dianggap terpencil di situ, di area. Ini kategorinya Pak, desa tertinggal atau bagaimana, Bro? Ya 3T itu kan. 3T juga ya. Tapi tetap dari sisi keamanan mahasiswa terjaga ya. Oh ya pastilah. Pasti. Itu dia. Nanti kalau seandainya Jakarta mau bergabung, mahasiswanya boleh nggak ke situ? Wajib, bukan hanya boleh itu. Mantap. Wajib lah. Prof, sebelum diakhiri nih, ini memang waktunya kalau bicara sama seorang profesor ya,
sedikit banget nih, setengah jam rasanya nih ya. Masih kepingin banyak menggali ya informasi dari sisi keilmuan pribadi ya, bukan sebagai kapusa gitu. Tapi karena ini sebagai kapusa dulu nih, apa kira-kira Prof harapan Prof ini untuk pengabdian masyarakat di tingkat PTKIN yang mesti kita perbaiki ke depan sama-sama ini? Bagaimana pengabdian masyarakat oleh mahasiswa, oleh dosen di wilayah PTKIN ini biar keberadaannya lebih terasa di masyarakat, berkesinambungan, Prof. Kira-kira bagaimana, Prof, pemikiran? Ini penting kan memang untuk kita sama-sama push ya ke kawan-kawan dosen, ke lebih-lebih pada kampus dan para dosen. Saya seringkali mengatakan begini kan. Jadi kalau kita ingat spirit tugas tupoksi dosen itu kan agar kita tidak menjadi orang yang di belakang meja menara gading. Ada tugas yang begitu mulia, faktual itu, dan itu wajib hukumnya sebenarnya untuk harus dilaksanakan oleh para dosen, ya pengabdian itu gitu loh. Karena sesungguhnya konsep pengabdian itu kan kalau di dalam bahasa tarbiyahnya itu kan apa itu? Bukan apa namanya? Bukan tarbiyah, tapi satunya lagi itu apa? Artinya intinya bahwa kita selalu melakukan proses penyadaran pada kita maupun para dosen yang lain, pengabdian itu seharusnya nomor 1 gitu loh. Penelitian itu baru nomor 2, ataupun pembelajaran itu baru nomor 2 gitu. Jangan kemudian dibalik, karena spirit insan-insan akademis tidak ubahnya sebagaimana para kiai sesungguhnya. Lah kiai itu, kiai dulu itu kan bagaimana beliau-beliau itu membuka medan pengabdian masyarakat sekitar, baru setelah itu mereka dikenal orang gitu kan. Sambil dikenal orang pun para kiai, para ulama itu ya berjibaku dengan urusan pengabdian masyarakat. Nah, kita ini seringkali abai tentang itu. Saya karena itu saya menegaskan bahwa betapa dari pengabdian itu seharusnya dibalik. Dari pengabdian akan melahirkan banyak riset, banyak penelitian, banyak artikel, karya, dan seterusnya. Itu paradigma kita harus. Berarti memang paradigma berpikirnya sebagai akademisi, sebagai praktisi ya Prof ya. Banyak hal yang mesti kita ambil dari seorang figur kiai ya. Gitu. Yang terakhir ini serius tadi saya. Betul Prof. Makanya dan itu pemikiran itu mesti dikembangkan kembali dan bisa sangat didiskusikan gitu. Apa betul mengabdi, meneliti, mengajari. Ini juga bisa dikaji lagi. Contoh gini, saya misalkan selain menjadi dosen itu kan saya apa itu mengabdi untuk pemberdayaan kelompok-kelompok apa itu masyarakat di Riau. Saya itu datang pulang pergi ke Riau ke beberapa kabupaten itu sudah lebih dari 4 tahun. Nah dari situ hari ini misalkan saya menemukan banyak data-data yang menarik. Akhirnya dari data ini kemarin saya mengajukan riset hibah Litap Dimas itu. Yang saya bikinkan riset saya ingin memotret tentang bagaimana Islam pedalaman. Saya memang keluar masuk untuk melakukan pengabdian di luar kampus itu beberapa tahun dan menemukan banyak fenomena menarik gitu loh. Nah ini seharusnya kan pola-pola ini seharusnya bisa kita pakai, bukan kita melulu riset, tetapi diawali dari pengabdian. Dari pengabdian itu kita akan banyak menemukan fakta, menemukan data, paradigma dan seterusnya gitu. Betul. Berarti memang pandangan itu berangkat dari pengalaman pribadi, Prof ya, yang memang dirasakan langsung gitu ya. Iya. Prof, terima kasih ya Prof ya atas waktunya. Nanti kita akan tindak lanjuti tentu saja terkait masalah kerjasama pengabdian masyarakat antara Win Jakarta, Win Surabaya ya. Mungkin ada fokus pengabdian tematik ya di daerah tertinggal, terpencil begitu atau terluar. Satu itu, yang kedua kayaknya tidak sekali nge-zoom ini karena untuk menggali ilmu seorang Prof Rubaidi ini terkait masalah tasawuf, masalah kehidupan gitu masih sangat banyak mesti digali. Terima kasih ya Prof ya. Oke. Mari kawan-kawan kita akhiri dulu perbincangan dengan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Win Sunan Ampel Surabaya yang memang baru saja dikukuhkan sebagai guru besar bidang tasawuf di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya.
di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan beliau adalah 15 profesor yang pertama kali dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Kita selamat untuk Prof. Rubaidi, walaupun beliau memang karena penampilannya seperti ini, itu maunya panggilnya Chan aja deh ya. Kalau di Jakarta maunya panggil Abang. Makasih Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, atur. Waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam.